Hari ini saya akan mengajak kita untuk belajar firman Tuhan bersama-sama di bawah satu topik, satu judul, Psikologi Meja Tuhan. Ini jarang-jarang judul khotbah kayak gini, saudaraku ya. Psikologi Meja Tuhan. Apa maksudnya psikologi meja Tuhan ini? Ya. Kameranya udah ready? Oke, ya. Mari kita melihat psikologi meja Tuhan. Karena kita akan menikmati perjamuan hari ini. Beberapa dari saudara mungkin bertanya ya, kenapa sih setiap bulan perjamuan? Ada gereja-gereja tertentu yang tiap minggu perjamuan gitu kan. Nah, mari kita lihat psikologi meja Tuhan ini. Kita lihat gambar ini dulu saudaraku. Ada yang tahu ini gambar apa? Ada yang ingat-ingat di pelajaran sejarah? Ya, konferensi meja bundar gitu kan. Ini terlaksana di mana? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Di Den Haag, betul ya. Ini berbicara tentang bagaimana Belanda menyerahkan kedaulatan kepada RIS saat itu, Republik Indonesia Serikat ya. RIS ini Desember 1949. Saudara bisa googling ya. Ini saudara, kayak konferensi meja bundar. Di sebuah meja ditetapkanlah keputusan-keputusan yang menentukan nasib sebuah bangsa. Jadi ini namanya psikologi meja, manajemen meja atau apapun yang saudara mau gunakan istilahnya ya. Ini berhubungan dengan meja. Lihat lagi gambar ini saudaraku. Ini meja di mana ini? Di sidang, di pengadilan. Di meja ini diketok bebas atau terhukum atau akan menjalani hukuman beberapa tahun penjara. Bisa juga dibebaskan. Kita lihat meja yang satu lagi. Ini meja di kantor, di direksi atau di manalah di kantor ya. Di meja ini diputuskan, seandainya ini di kampus diputuskan siapa yang akan lulus atau tidak. Seandainya ini di kantor diputuskan apa kebijakan-kebijakan yang kita akan terapkan untuk memajukan perusahaan kita. Seandainya ini di sebuah perusahaan yang mungkin lebih besar akan diputuskan proyek apa yang akan diterapkan ya. Kemudian kita lihat lagi meja-meja yang ini. Di mana ini saudaraku? Di PBB. Baru-baru ini si Netanyahu, Perdana Menteri Israel bicara di PBB dan cukup viral saudaraku ya. Jadi di meja ini akan diputuskan nasib sebuah bangsa. Dalam contoh yang paling hangat, kemerdekaan Palestina atau tidak, solusi dua negara atau tidak, itu setidaknya yang cukup hangat diberitakan akhir-akhir ini. Sampai saudaraku berkaitan dengan keadaan dunia ini, netizen ini yang cukup kreatif. Mereka kasih 4 orang ini disebut netizen sebagai admin bumi gitu ya. Artinya apa? Mereka seperti punya sebuah kotak yang ketika dibuka, tombol ditekan, kiamat dunia ini. Karena mereka semua ini punya nuklir saudaraku. Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong Un, favoritnya Aweng ya, Aweng. Dan Donald Trump ya. 4 tokoh ini yang sering dijadikan netizen sebagai admin bumi saudaraku. Karena mereka punya meja dan di meja itu bisa diputuskan bagaimana nasib bangsa-bangsa ini saudaraku. Kalau mereka pencet tombol nuklir di mejanya, maka terjadilah perang dunia saudaraku. Nah, saudaraku, ada satu meja lagi yang menentukan bukan hanya nasib bumi. Ini bukan admin bumi seperti yang dikatakan netizen, tapi ini meja admin penguasa jagat raya ini. Thanos mah lewat gitu ya. Ini namanya meja Tuhan. Yang sering kemudian kita kenal sebagai
perjamuan kudus, meja perjamuan kudus. Dalam Alkitab disebut perjamuan Tuhan. Disebut juga perjamuan terakhir, dan dalam sejarah gereja disebut meja Tuhan. Mari lihat sedikit pembahasannya. Bisa di next. Dalam gereja mula-mula, perjamuan kudus sering disebut sebagai perjamuan Tuhan. The Lord's Supper, atau dalam bahasa yang lainnya the Lord's Table, meja Tuhan. Kemudian dalam 1 Korintus 10 ayat 21 kalau kita baca, kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak dapat mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Jadi ada the Lord's Supper atau the Lord's Table, perjamuan Tuhan, meja Tuhan. Lalu ayat 20-nya, apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Ini maksudnya sedang menyindir orang-orang yang sedang makan dengan rakusnya, tidak berbagi pada yang lain, ya, pada konteks perjamuan saat itu. Kemudian perjamuan kudus disebut sebagai perjamuan Tuhan untuk menghayati perjamuan Paskah Tuhan Yesus bersama murid-muridnya. Jadi perjamuan kudus ini perjamuan Tuhan untuk mengingat, menghayati bagaimana Tuhan Yesus makan roti dan anggur untuk terakhir kalinya bersama murid-muridnya saat itu. Makanya disebut the Last Supper. Kalau kita baca 1 Korintus 11 ayat 23, yang sering saya artikulasikan saat memimpin saudara ikut perjamuan kudus, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Ya. Jadi pada malam waktu ia diserahkan. Karena dalam konteks Tuhan Yesus ini merupakan perjamuan perpisahan, gak heran dalam bahasa Inggris sering disebut the Last Supper, bisa di next ya. Atau perjamuan terakhir, gitu dia. Jadi ini hanya menjelaskan kenapa sih ada istilah perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, meja Tuhan gitu ya. Karena itu memang menjadi sinonim di dalam sejarah ya. Nah, saya mau pakai istilah meja Tuhan untuk perjamuan kudus ini. Saya mau ajak kita melihat psikologi dari meja Tuhan. Bagaimana di meja Tuhan itu ada nilai-nilai jiwa yang perlu kita hayati. Hari ini satu saja, nanti perjamuan berikutnya saya akan ungkap psikologi meja Tuhan berikutnya. Yang pertama hari ini psikologi memori. Lukas 22 ayat 19, mari kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ada psikologi memori di situ saudaraku. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Kita baca lagi yuk. 1, 2, 3. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jadi makan jadi peringatan, minum jadi peringatan. Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi kalau saudara lihat ada 3 dimensi di situ. Dimensi masa lalu, dimensi masa kini, dan dimensi masa depan. Kalau kamu makan roti ini, minum anggur tentunya dari cawan ini, yang kemudian diartikulasikan dengan cawan saja, minum cawan ini, kamu mengingat
atau kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Ini ada memori di situ. Tetapi juga memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ada dimensi eskatologis, dimensi masa depan. Kita di masa kini memakan roti dan anggur ini, mengingat apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan, dan itu akan menuntun kita untuk menjalani masa depan. Nah saudaraku, saudara tahu nggak kata amnesia? Apa itu amnesia? Lupa ingatan. Biasanya kalau di film-film gitu tuh, lagi jalan tiba-tiba kehantuk dia gitu tuh. Pulang lupa ingatan padahal dia CEO gitu ya. Kayak di film-film Cina itu, drama-drama pendek tuh. Di drama box gitu. Kalau saudara search ya media sosial tuh ada tuh biasa tuh drama-drama pendek tuh. Dan ceritanya pasti CEO gitu. Ada yang punya pengalaman itu medsos? Biasanya kayak gitu ya. Atau mungkin bapak mamanya sebenarnya kaya gitu ya, CEO. Tapi anaknya ini nggak tahu bapak mamanya CEO gitu. Ini cerita-cerita zaman sekarang. Itu sudah tahu orang intinya, tapi orang masih suka nonton. Heran juga saudaraku ya. Penasaran gitu. Padahal kita sudah tebak ini intinya kayak gini nih. Dan memang betul kayak gitu intinya. Tapi kita suka aja nonton gitu. Nah mari kita ke sini kembali. Amnesia, lupa ingatan. Dalam bahasa Yunani, lawan katanya itu adalah anamnesis ya. Jadi amnesia itu sebenarnya dari bahasa Yunani juga. Lawan katanya anamnesis. Nah kita lihat nih ya. Amnesia itu dari kata a dan nesis. A itu hilang atau tidak, tapi lebih tepat hilang dalam hal ini. Nesis ingatan. Jadi amnesis itu hilang ingatan, no memory. Sementara anamnesis itu dari kata ana dan nesis, bukan ana bahasa Arab ya. Ana. Kalau ana bahasa Arab itu apa? Aneh gitu. Nah, ana ini kembali ke atas, mengulang. Ya. Sementara mnesis itu juga ingatan. Artinya mengingat kembali, bringing back to mind. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata yang digunakan di situ adalah anamnesis. Kamu mengulang kembali ingatan itu. Bringing back to mind. Nah kan begini masanya saudara. Kalau kita ini orang-orang Kristen di zaman sekarang, rata-rata sudah pernah nonton film Tuhan Yesus enggak? Ya kan rata-rata lah gitu ya. Sudah pernah nonton film Tuhan Yesus, entah berbagai versinya, Passion of Christ atau film-film apa itu Yesus tokoh terbesar sepanjang masa gitu ya. Dan lain-lain. Kita lihat penyaliban Yesus gitu. Setidaknya waktu kita hayati perjamuan kudus, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Gambarannya itu adalah lewat gambaran film gitu. Oh kayak gini Tuhan Yesus disalib gitu. Saudara bayangin, Injil ini diberitakan di pedalaman, taruhlah pedalaman Papua. Karena di Indonesia ini yang sering jadi pedalaman tuh pedalaman Papua atau pedalaman Kalimantan gitu ya. Atau pedalaman Sumatera. Tapi taruhlah pedalaman Papua. Yang tidak ada internet, tidak pernah film Tuhan Yesus diputar di situ. Lalu misionaris beritakan Injil. Mereka percaya Tuhan Yesus saat itu. Lalu diadakan perjamuan kudus. Ini anggaplah saudara semua ini orang pedalaman toh. Saya misionarisnya ini. Lalu saya bilang, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gambaran mereka itu apa? Coba. Nggak pernah nonton film Tuhan Yesus. Bahkan mungkin tidak pernah mereka tahu salib itu seperti apa. Bagaimana sadisnya orang dihukum di salib. Tapi secara iman mereka sudah percaya Yesus, saudaraku. Jadi peringatan akan aku, gambarannya itu seperti apa. Bagaimana kita memvisualkannya, bagaimana kita mengalami, menghayati, dan merasakan perbuatlah ini setiap kali kamu makan dan minum menjadi peringatan akan aku. Kita di zaman saat ini
Yang pernah nonton film Tuhan Yesus, setidaknya kita dapat gambaran peringatan Tuhan Yesus, dia perjamuan terakhir, dia disalibkan gitu. Tubuh dan darahnya itu tercabik-cabik, darahnya tercurah. Kita dapat gambaran. Tapi apakah itu yang disebutkan sebagai menjadi peringatan akan aku? Nah, di sini saya mau ajak kita untuk melihat psikologi memori dari meja Tuhan ini, saudaraku. Jadi dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus berkata, perbuatlah ini sebagai anamnesis akan aku. Artinya, Tuhan Yesus mau ngomong jangan sampai kalian atau kita ini kena amnesia. Lupa secara rohani tentang siapa Kristus dan salibnya. So kalau pertanyaan kenapa sih kita harus melakukan perjamuan Tuhan, tentu jawaban pertamanya itu adalah perintah Tuhan. Tapi jawaban kedua adalah dengan setiap kali kita melakukan perjamuan Tuhan, kita diajak untuk mengingat siapa Kristus dan apa karyanya di kayu salib bagi kita semua. Dalam hal ini perjamuan kudus menjadi obat rohani bagi kita untuk melawan amnesia rohani. Kita ngaku percaya Tuhan Yesus, tapi seringkali di dalam kehidupan kita, kita bertindak, berkata, berlaku seperti orang yang tidak percaya kepada Kristus. Kita pakai kalung salib, tapi kelakuan kita tidak seperti orang yang memikul salib itu, saudaraku. Bisa paham? Kadang ada preman-preman gitu ya. Dia bangga pakai kalung salib gitu. Aduh, apalagi kalau sudah rambutnya keriting, saudara sudah tahu itu maksudnya. Itu saudaraku ya. Itu. Apalagi kalau pakai kalung salib, sambil duduk di lapo main gitar mabok. Suaranya merdu, nyanyinya lagu rohani, tapi sambil mabok gitu. Nah ini kejadian saudaraku. Orang-orang Kristen yang agamanya Kristen, mungkin Kristen sejak kecil, tapi mengalami amnesia rohani. Mereka lupa akan karya Kristus di dalam kehidupan mereka. Jangan sampai kita seperti itu. Nah saudaraku, anamnesis, bisa di next lagi, itu ada 2 ya. Anamnesis itu bukan sekedar nostalgia, tapi spiritual reaktualisasi rohani. Semua bilang reaktualisasi rohani. Nah saya mau ajak saudara untuk membandingkan nostalgia dan reaktualisasi rohani. Ketika Tuhan Yesus bilang begini, perbuatlah ini setiap kali kamu makannya menjadi peringatan akan aku. Anamnesis akan aku. Itu bukan supaya kita nostalgia saja, tetapi reaktualisasi rohani. Nah, gimana penjelasannya? Begini saudaraku, dalam bahasa Yunani klasik, anamnesis itu dipakai untuk menggambarkan memori yang bikin sesuatu jadi nyata kembali di hadapan orang yang mengingatnya. Ya. Jadi bukan sekedar nostalgia, tetapi peringatan akan aku di dalam bahasa Yunani klasik itu anamnesis menggambarkan memori yang bikin sesuatu itu nyata kembali di hadapan orang yang mengingatnya. Ini seperti kalau bentuk negatifnya itu trauma, psikologi trauma. Orang yang trauma itu memorinya bikin sesuatu jadi nyata kembali di hadapan yang mengingatnya itu, saudaraku. Nah, anamnesis itu seperti itu, tapi dia dalam bentuk yang umum. Kita mengingat dan itu menjadi nyata kembali di hadapan orang yang, di hadapan kita yang mengingatnya. Nah, kita pakai perbandingan yang lebih mudah lagi. Nostalgia itu sekedar ingat masa lalu gitu ya. Apalagi yang sudah orang-orang tua ini, kalau sudah dengar-dengar sepanjang jalan kenangan, waduh, Oma Lili so ingat itu almarhum Pak Sem dulu sambil main gitar begitu ya. Kita selalu bergandeng tangan, waduh, mesra-mesra ya Oma ya. Tadi sebelum ibadah Oma Lili tanya tuh, kenapa kamu Pak Mesak pilih Ibu Idim gitu.
Kenapa Om Lili tanya begitu? Karena ada orang yang tanya saya. Kenapa saya pilih dulu ini suami saya gitu tuh. Jadi saya melihat Om Lili nih, Ibu Lili mulai bernostalgia dikit gitu tuh. Mengingat masa lalu gitu tuh. Apalagi kalau sudah bawa foto kemari, lihat-lihat Rema yang zaman dulu itu. Itu nostalgia tuh. Jadi kita lihat foto, video kenangan seseorang, kita jadi ingat masa lalu. Tapi masalahnya dia nggak ada di situ, betul nggak? Kita hanya mengingatnya saja, dia nggak ada di situ. Nah, waktu Tuhan Yesus ngomong, setiap kali kamu makan roti ini, minum cawan ini, itu bukan jadi nostalgia saja, tapi jadi reaktualisasi rohani, anamnesis. Yaitu membawa kembali realitas kehadiran sesuatu ke dalam kesadaran sekarang ini. Cukup ribet kalimatnya, tapi sederhananya gini. Saudara bukan cuma lihat foto, tapi saudara video call dengan seseorang. Dalam hal ini menjadi peringatan akan aku itu, ilustrasi gampangnya adalah saudara seperti video call sama Tuhan Yesus. Tentu ini secara rohani saudaraku ya. Tuhan Yesus tidak pakai HP. Video call dengan seseorang, poinnya adalah bahwa orang itu hadir secara real time. Itu bedanya. Kalau kita lihat foto, video, kita kenang, orangnya nggak hadir real time, benar nggak? Tapi kalau kita video call, orangnya itu hadir real time walaupun dia tidak bersama dengan kita secara fisik. Betul? Misalnya dia ada di Amerika, kita video call, meski jaraknya jauh, kita berinteraksi secara real time. Ada interaksi di situ, ada bicara, ada respon, ada relasi yang terbangun secara real time di situ. Ini bedanya saudaraku, ketika Tuhan Yesus mengatakan setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini menjadi peringatan akan aku. Kita bukan diajak sekedar bernostalgia akan salib. Makanya saya tadi katakan kepada saudara kan, bagaimana orang-orang yang tidak pernah nonton film Tuhan Yesus, tidak pernah lihat gambaran bagaimana perjamuan Tuhan, yang mungkin di setiap film itu versinya beda-beda kan? Versi terbaru apa tadi film Tuhan Yesus nih? Apa tadi itu Ibu Feli? Ya? The Chosen ya, The Chosen gitu. Yang terpilih gitu. Itu versi terbaru dari film Tuhan. Itu beda dengan versi Passion of Christ. Beda lagi dengan film Yesus tokoh terbesar sepanjang masa. Tapi setidaknya kita dapat gambaran, oh begini waktu perjamuan, oh begini waktu penyaliban, dan itu membantu kita visualisasi. Tapi bagaimana orang-orang yang tidak pernah bersentuhan dengan teknologi, diberitakan Injil oleh para penginjil dan misionaris, dan mereka tidak punya gambaran bagaimana itu perjamuan Tuhan, bagaimana itu salib, saudaraku. Nah, itu sebabnya peringatan akan aku bukan sekedar nostalgia, karena mereka nggak lihat foto, saudaraku. Tapi mereka melakukan interaksi langsung di dalam roh dengan pertolongan Roh Kudus, untuk berinteraksi dengan penyaliban Tuhan, dengan roti, dengan tubuh dan darah Tuhan itu, saudaraku. Dan itu terjadi secara spiritual. Makanya perjamuan Tuhan yang kita peringati ini bukan sekedar nostalgia, tapi reaktualisasi rohani. Meskipun kita tidak pernah lihat gambarnya, kita tidak pernah lihat videonya, tapi dia hadir secara real time melalui Roh Kudus yang menerangkan bagi kita, inilah kuasa roti dan anggur ini. Kuasa tubuh dan darah Tuhan yang menyelamatkan hidupmu. Saudara bisa dapat nggak bedanya? Dapat ya? Nah itu saudaraku. Jadi saudaraku, kalau kita pakai bahasa yang agak kerenan gitu, perjamuan kudus ini seperti portal rohani. Gitu. Untuk bawa peristiwa salib ke situasi dan kondisi kita saat ini. Portal itu biasanya yang dipakai untuk pintu masuk ke masa lalu gitu ya, atau pintu masuk ke masa depan gitu ya, portal, jalan pintas gitu saudaraku, kayak pintu kemana sajanya Doraemon gitu. Jadi kayak gitu saudaraku ya, perjamuan kudus itu seperti portal rohani. Saudara bayangkan, saudara tidak pernah nonton film Tuhan Yesus, tidak pernah dapat gambaran visualisasi, tapi saudara dapat firman Tuhan, ketika kamu makan roti ini, minum cawan ini, menjadi peringatan akan aku.
itu ada portal rohani yang terbuka dan kita terhubung dengan karya salib itu meskipun kita tidak pernah lihat gambar dan fotonya. Sesuatu dari masa lalu datang ke kita di masa kini untuk menolong kita menghadapi masa depan. Dan ini semua adalah karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Jadi waktu kita ikut perjamuan kudus, saudaraku, itu bukan cuma acara mengingat peristiwa 2000 tahun yang lalu. Oh, kita ingat salib Kristus. Bukan sekedar info sejarah, oh ya Yesus pernah mati di kayu salib. Lebih daripada itu, salib dan kebangkitan Tuhan Yesus itu dihidupkan kembali di hadapan kita. Bukan sekedar di kepala kita, tapi di hati dan jiwa kita sekarang juga. Jadi secara rohani seperti Roh Kudus membuka portal rohani, membuka jaringan supaya kita bisa video call dengan Kristus di masa penyaliban saat itu. Ini tentu bahasa yang gambaran figuratif. Untuk menunjukkan kepada kita bahwa kita terhubung secara real time, secara saat ini dengan karya Kristus yang menyelamatkan kita. Dan bahasa praktisnya adalah kita mengalami kuasa keselamatan. Kita mengalami pemulihan, kita mengalami kesembuhan di dalam iman dan percaya kita kepada Kristus yang mati dan bangkit bagi kita semua. Jadi saudaraku, ada istilah lagi yang saya mau munculkan. Flashback dan flash present. Saat kita makan roti dan minum cawan, kita bukan cuma flashback, bernostalgia. Tapi kita flash present. Artinya kuasa salib dan kebangkitan Tuhan Yesus nggak jadi cerita lama saja yang terjadi di masa lalu, tapi hadir nyata di momen saat ini dan bekerja di dalam hidup kita. Kalau ibaratkan radio, sinyal radio realitas salib dan kebangkitan Kristus itu mengudara kembali dalam kesadaran kita ini sehingga kita bisa ngalamin kuasanya yang membebaskan. Kita sampai pada level mengalami kuasa kebangkitan Tuhan, kuasa tubuh dan darah Tuhan itu, saudaraku. Jadi bukan sekedar ya udah kita sebagai simbol makan roti, minum anggur. Tapi ada pengalaman di mana kita mengalami kuasa dari tubuh dan darah Tuhan. Itu yang disebut video call rohani itu. Di mana kuasa salib itu hadir secara real time. Kuasa yang menebus kita di masa lalu, 2000 tahun yang lalu, sekarang hadir secara real time saat kita mengkonsumsi perjamuan kudus ini. Itu yang disebut menjadi peringatan akan aku. Bukan sekedar mengenang, bukan sekedar nostalgia. Nah saudaraku, waktu kita makan roti, ini bukan sekedar roti sebagai simbol tubuh dari Tuhan Yesus. Tapi kita menjadi sadar bahwa Tuhan Yesus yang mati di kayu salib itu sekarang memberi hidup di dalam tubuhku. Kita makan roti, roti ini adalah tubuh Kristus yang memberikan hidup ke dalam tubuhku. Kita mengalami kuasa dari tubuh Tuhan itu. Dan waktu kita minum cawan itu bukan hanya jadi simbol darah Tuhan Yesus. Tapi kita sadar bahwa darah Kristuslah yang dicurahkan. Dan itu sekarang membersihkan batinku dari keberdosaan, dari rasa bersalah, dari rasa dihakimi, dari rasa malu, dari rasa rendah diri, dan dari berbagai emosi negatif yang meracuni hatiku. Darah Kristus membasuhku. Itulah yang dimaksud Tuhan Yesus ketika dia mengatakan setiap kali kamu makan roti ini, minum cawan ini, menjadi peringatan akan aku. Anamnesis, memori yang terjadi di masa lalu dibawa hadir secara real time saat ini dalam hidup kita. Saudaraku, jadi yang terjadi adalah masa lalu, peristiwa salib, masuk ke masa kini. Kristus hadir. Dan mengubah masa depan sehingga kita hidup dengan harapan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Makanya di 1 Korintus itu jelas. Setiap kali kamu makan roti ini, minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali.
Apa yang Tuhan Yesus lakukan di masa lalu, kita hayati, kita alami pada masa kini melalui perjamuan kudus. Dan itu menuntun kita, menguatkan kita untuk menjalani masa depan. Kita semua punya masalah, betul? Tapi melalui perjamuan kudus ini, kita kembali dikuatkan. Tubuh Tuhan Yesus sudah terpecah, tercabik-cabik karena aku. Darah Tuhan Yesus sudah tercurah untuk menebus hidupku dan membebaskan aku. Maka aku tidak layak untuk hidup seperti ini terus. Aku harus hidup bagi Tuhan. Menjalani hari-hariku di dalam kekuatan dari Tuhan. Menatap masa depan bersama dengan Tuhan. Ini yang disebut memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi itu jadi real time. Kuasa yang terjadi di masa lalu yang menebus kita jadi real time bagi kita yang di masa kini. Oke, saya bawa muda saudara. Kan gini, dalam doktrin Kristen kita percaya penyaliban Kristus itu menebus semua orang di masa lalu, di perjanjian lama, dan semua orang di masa depan. Tapi itu terjadinya taruhlah di tahun 33 Masehi. Abraham selamat karena apa? Karena imannya kepada Yahweh, ya kan? Karena imannya kepada Yahweh. Alkitab mengajarkan kita selamat bukan karena perbuatan baik. Jadi orang-orang perjanjian lama selamat karena imannya kepada Tuhan. Dan itu semua bisa terjadi sejak Tuhan Yesus mati di kayu salib dan tentunya bangkit. Nah ini kalau kita bicara tentang alam rohnya jadi panjang lagi nih soal Hades. Gitu. Jadi semua orang mati di perjanjian lama itu ada di sebuah tempat yang disebut intermediate state. Tapi Hades, dunia orang mati yang tidak nyaman itu saudaraku. Waktu Tuhan Yesus bangkit, maka ada perpindahan ke Firdaus. Makanya Tuhan Yesus ngomong apa? Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Karena apa? Sudah ada legalitas bahwa penebusan semua manusia berlaku, orang-orang di Hades ini bisa dipindahin di Firdaus nih. Ya kan? Tetap dunia orang mati, tetap dalam kerangka besar intermediate state, tempat sementara. Mengapa? Sebab belum ada kebangkitan dari antara orang mati di akhir zaman. Nah, yang mati di zaman setelah Tuhan Yesus disalib juga bagi yang percaya masuk ke Firdaus ini gitu. Bagi yang tidak percaya masuk ke Hades ini saudaraku ya. Sebenarnya secara keseluruhan bisa saja disebut Hades dalam konteks pengertian dunia orang mati gitu. Tapi kita bedakan nih, ada Firdaus, ada Hadesnya ini. Nah, maka poin saya adalah penebusan Kristus berlaku di masa lalu, berlaku di masa kini. Sesuatu yang terjadi di tahun 33 Masehi itu menjadi pembalikan dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu. Karena ada penebusan ini, saudaraku. Sekarang kita di tahun 2025 ini, di bulan Oktober, akan mengadakan perjamuan kudus. Bagaimana kuasa yang terjadi di tahun 33 Masehi itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita yang ada di tahun 2025. Ini yang disebut menjadi peringatan akan aku. Kamu menghadirkan lewat perjamuan kudus ini, kuasa yang menebus kamu di masa yang lalu itu, untuk kamu alami di masa kini. Lewat mengingatnya dalam perjamuan kudus ini. Itu yang dimaksud kuasa perjamuan kudus atau kuasa salib itu menjadi real time lewat perjamuan kudus ini. Kita seperti video call dengan kuasa penyaliban Kristus itu. Menjadi real time, bukan hanya lihat foto, tetapi kita mengenangnya dari jauh saja. Tapi dia benar-benar hadir secara real time, kuasa salib Kristus itu berinteraksi dengan kita. Aku yang mengalami trauma, kuasa salib Kristus berinteraksi dengan traumaku dan menyembuhkan traumaku. Aku yang luka saat ini, kuasa salib Kristus video call dengan aku dan kemudian dia menyembuhkan aku lewat interaksiku dengannya. Dan itu terjadi lewat perjamuan kudus ini. Sudah bisa dapat? Dapat ya? Saya coba artikulasikan ini dengan mudah kepada saudara. Ini yang saya maksud saudaraku. Yang terjadi adalah masa lalu, peristiwa salib masuk ke masa kini. Dan mengubah masa depan. Dulu yang kita takut
trauma, begitu mengalami kuasa salib Kristus, kita mengalami hidup yang berkemenangan. Kita tidak trauma lagi, kita tidak takut lagi, sebab kita diubah, kita diperbaharui oleh kuasa salib Kristus. Saudara dapat ini, amin? Inilah yang disebut anamnesis, reaktualisasi memori. Memori yang hidup kembali di dalam kesadaran kita sekarang. Saudaraku, meja Tuhan adalah ruang terapi memori. Ada sosok pribadi yang mengasihi kita, yang mau sembuhin kita dari trauma di memori kita ini. Sosok itu bernama Tuhan Yesus yang mau memulihkan kita dan mau kita hidup di dalam berkemenangan. Mari kita lihat kembali gambar ini. Sudah mau ending berarti, karena dimunculkan lagi yang awal tuh kan. Biasanya gitu ya, kalau sudah mau ending dimunculkan lagi yang awal. Nah saudaraku, ini orang bilang admin bumi. Tapi saudaraku, bisa di next lagi. Meja Tuhan itu adalah mejanya dari admin jagat raya ini. Dan admin jagat raya ini, Tuhan kita Yesus Kristus mau kita nggak amnesia rohani. Hei orang Kristen, jangan lupa loh. Setiap hari kamu jalani itu harus hidup di dalam kuasa salib Kristus. Evangelis Resti khotbah beberapa waktu lalu, kita membawa kematian Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Dan lewat perjamuan kudus ini kita diingatkan nih, ya, kita jangan amnesia rohani. Kita membawa tubuh dan darah Kristus di dalam hidup kita. Saat kita makan, saat kita minum, itu menyatu dengan diri kita, maka kita harus hidup di dalam kuasa salib itu. Lewat perjamuan kudus, Tuhan mau kita anamnesis, tidak amnesia. Semua bilang kiri kanannya, jangan amnesia. Tapi anamnesis gitu ya. Supaya kita reaktualisasi rohani. Bukan sekedar flashback, bernostalgia, mengenang salib Kristus. Enggak, karena kita enggak pernah lihat langsung, saudaraku. Film-film itu pun hanya menggambarkan berusaha sedekat mungkin. Sutradara-sutradara berusaha menggambarkan sedekat mungkin karena mereka membaca, belajar banyak literatur, kemudian mencoba mengaktualisasikannya. Tapi bagaimana proses yang sebenarnya kita enggak pernah lihat secara nyata. Jadi kita dipanggil bukan sekedar flashback, tapi flash present. Supaya kuasa salib itu real time hadir kepada kita. Bukan sekedar mengenang bagaimana memori peristiwa salib. Tapi kuasa salibnya itu, walaupun kita tidak pernah melihatnya, kita alami. Karena kuasa salib itu menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang menderita. Kuasa salib itulah yang kita alami. Entah bagaimana proses penyalibannya kita tidak pernah lihat karena tidak difilmkan saat itu. Tapi kita mengalami kuasanya yang bekerja dalam hidup kita sampai hari ini. Jadi Tuhan mau kita nggak biarkan memori kelam di masa lalu itu terus menguasai hidup kita, saudaraku. Waktu kita datang ke meja Tuhan menghadapi roti dan anggur ini, jadikan itu sebuah memori. Ya, jadikan itu sebuah momen untuk tukar memori. Tukar rasa bersalah dengan pengampunan. Kalau saudara mungkin mengalami perasaan rasa bersalah dari masa yang lalu dan itu belum selesai dalam hidup saudara, hari ini meja Tuhan memperingatkan kita. Ada pengampunan di dalam Tuhan. Jangan selalu hidup di dalam rasa bersalah. Mungkin kita mengalami rasa penolakan di masa yang telah lalu. Tapi perjamuan Tuhan mengingatkan kita ada penerimaan di dalam perjamuan Tuhan. Amin. Tubuh dan darah Tuhan terpecah untuk kamu yang pernah mengalami penolakan. Mungkin kita pernah punya trauma dalam didikan masa kecil, dalam masa yang telah lalu. Trauma karena kecelakaan atau dan lain-lain. Ada pemulihan di situ, saudaraku. Ada pemulihan. Ada pemulihan dari luka-luka batin di masa yang lalu. Dan kita bisa mengingatnya di dalam perjamuan ini. Ketakutan harus diganti dengan keberanian. Karena Kristus berani untuk menghadapi salib. Kita harus berani juga untuk menghadapi kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Saudaraku, saat roti ada di tangan kita nanti, maka kita berseru dalam hati,
inilah tubuh Kristus yang lukanya sembuhkan semua memoriku. Saat cawan nanti kita pegang di dalam perjamuan, kita mengingat inilah darah Kristus, di mana kasihnya, kuasa kasihnya menyegarkan hidupku. Jadi saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus bukan cuma ritual, tapi latihan memori rohani. Menghadirkan kuasa salib itu secara real time di dalam memori kita. Setiap kali kita lakukan, kita sedang dilatih untuk melihat hidup dengan cara Tuhan, bukan berdasarkan trauma kita. Setiap kali kita makan roti ini dan minum cawan ini, ini menjadi peringatan akan aku, kata Tuhan. Artinya kita melihat hidup kita dengan caranya Tuhan. Cara Tuhan melihat kita adalah bahwa engkau berharga, engkau layak untuk ditebus. Itu sebabnya aku mati bagi kamu. Engkau berharga, itu sebabnya aku datang untuk menebus kamu. Maka kita melihat hidup kita dengan cara Tuhan. Kita berharga di hadapannya. Amin. Psikologi meja Tuhan bukan cuma soal mengenang karya salib Kristus, tapi kita diajarin untuk hidup bareng Dia. Sekarang ini, di sini, dan hidup di dalam kemenangan setiap hari. Saudara mungkin bisa sendirian, tidak ada teman, tapi kuasa salib Kristus ada bersama dengan saudara. Tuhan Yesus bareng saudara setiap hari. Dan itu mengajarkan, mendorong kita untuk hidup di dalam kemenangan salibnya. Saudara diberkati, amin. Ada perspektif baru bagaimana saudara melihat perjamuan kudus. Saudara bisa mendapatkan pemahaman, pengertian apa yang dimaksud Tuhan Yesus. Setiap kali kamu makan roti ini, minum cawan ini, kamu melakukannya menjadi peringatan akan aku. Itu mengajak kita untuk tidak amnesia, tidak melupakan kuasa salib yang menebus kita. Mari kita berdoa.